Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Masih berkaitan banyak tentang hati nurani kita. Masih berkaitan banyak tentang bagaimana kehidupan kita setelah kita menjadi orang percaya. Dan dari apa yang telah kita pelajari dalam Bible Study minggu lalu, kita menemukan bahwa karya Kristus, darah Yesus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan dari darah Yesus ini, karya Kristus yang dia lakukan di atas kayu salib itu mengubah segalanya. Sekarang kita berada di dalam satu perjanjian yang baru. Kita bukan berusaha untuk bisa mencapai pada Tuhan, tapi Tuhan yang telah turun, Tuhan yang telah menggapai kita, Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita bisa percaya, sehingga kita bisa menerima keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak pandangan yang setiap orang punya, dan ini semuanya berdasarkan kepada pemahaman mereka, berdasarkan kepada apa yang mereka bagaimana mereka diajarkan sebelumnya, dan menjadi suatu hal yang mereka percayai secara pribadi sebagai suatu kebenaran. Tetapi kita mau melihat kembali ke dalam firman Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti bahwa rupanya firman Tuhan itulah yang memberikan suatu dasar, yang memberikan suatu hal yang membuat kita untuk bisa bertingkah laku. Malam hari ini kita akan melihat dari surat 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini merupakan satu hal yang mungkin kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kita akan melihat bahwa kok kayaknya agak sedikit menakutkan ini. Bahwa rupanya kita bisa ditolak sekalipun kita sudah memberitakan Injil. Nah, kita akan melihat tentang hal ini karena begini, kehidupan kita, benar kita memang adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Saya berharap saudara sudah, kalaupun belum silahkan saudara mulai mengundang Yesus dalam kehidupan saudara. Tapi begini, kita berada di dunia ini bukan berarti begini, begitu kita sudah menjadi orang yang sudah diselamatkan, menjadi orang yang percaya, langsung kemudian kita menghilang dari dunia ini. Kita tetap ada di dunia ini, tetap ada permasalahan, tetap ada tantangan hidup, tetap ada berbagai macam. Dan bahkan setelah kita menjadi orang percaya, harusnya makin banyak tekanan. Harusnya makin banyak hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita, hanya karena kita sekarang bukan berasal dari dunia ini. Hanya karena bahwa kita sekarang di sini semacam seperti orang asing berada di dalam dunia. Karena kita berasal dari sorga, kita dilahirkan kembali dan dunia tidak mengenal kita. Karena itu ada banyak hal yang tidak enak. Dan seakan-akan kita memang sedang berada di dalam suatu gelanggang pertandingan. Kita sedang berada di dalam suatu hal yang kemudian membuat kita harus mau nggak mau, itu harus memaksa diri kita untuk kita bertindak sedemikian rupa dan menjadi berbeda dengan dunia ini. Jadi ada perlombaan yang harus dijalani. Dan perlombaan atau pertandingan yang kita jalani ini itu punya kaitan dengan tujuan kehidupan kita. Sebab menurut ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, ada hadiah yang tersedia. Dan Paulus mengatakan bahwa hadiah itu kita temukan di dalam Kristus. Dan ini bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, tetapi melalui iman oleh karena kasih karunia.
Nah, peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-9 tadi, itu diberikan di tengah segala macam pewahyuan tentang kasih karunia Allah. Dan kemudian dia berkata bahwa jangan sampai aku sendiri ditolak. Nah, di sini kan saudara, saya mau supaya kita merenungkan bersama-sama. Dan kita harus punya satu keyakinan, satu hal, bahwa kita jangan sampai salah paham akan hal ini. Bahwa Allah itu dia tidak menolak siapapun juga. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa barang siapa berseru kepadanya, barang siapa berseru dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi permasalahannya adalah banyak orang punya pikiran yang negatif. Banyak orang saat membaca sesuatu, saat mendengarkan sesuatu, saat ada misalnya ada video yang muncul dan sebagainya, ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan tanpa melihat mengapa orang ini berkata sedemikian, tapi langsung muncul satu pikiran-pikiran negatif dan kemudian salah mengartikan dan menjadikan alasan ini kan bahwa apa yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus, kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita begitu besar dan dijadikan alasan untuk memuaskan keinginan daging. Dengan dalih mengatakan bahwa semuanya kan sudah diselesaikan oleh Yesus, semuanya sudah dibayar oleh Yesus, karena itu kita bisa melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri. Ya sebenarnya bukan begitu. Tapi banyak ada orang-orang yang kemudian menyalahartikan seperti ini. Nah, Paulus mengatakan jangan aku sendiri ditolak. Artinya ini gini, ini punya satu makna bahwa gara-gara apa yang aku lakukan itu aku bisa merusakkan sesuatu. Jadi Paulus mengatakan aku sendiri bisa melakukan sesuatu yang bisa merusakkan diriku sendiri. Kata ditolak ini juga bisa diartikan bahwa kehilangan sesuatu. Jadi aku punya sesuatu dan sesuatu ini karena tidak terlalu aku perhatikan sehingga aku meninggalkan hal itu. Kita sedang tidak bicara tentang penghakiman ilahi bahwa Allah membuang kita, menolak kita. Tapi kita sedang bicara tentang sesuatu yang memang sudah kita miliki, tapi kemudian kita merusakkan hal itu karena diri kita sendiri. Mungkin karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin karena tantangan yang ada sehingga kita kemudian menyerah. Kemudian kita tidak mau berpartisipasi, kemudian kita tidak mau aktif. Kita hidup mengikuti keinginan daging sehingga tidak menggenapi panggilan yang sudah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Yang lebih parah lagi, gara-gara itu semua sehingga kita tidak menjadi kesaksian yang baik. Saudara jangan pernah lupa bahwa sekalipun kita bukan berasal dari dunia ini, karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita masih ada di dunia ini. Ini sama seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan berkaitan tentang bangsa Israel. Di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-24 di sana dikatakan seperti ada tertulis, sebab karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Banyak orang kemudian mereka menghujat nama Allah, menghujat Yesus, menghujat Tuhan kita gara-gara perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya. Waktu berbicara, waktu menyampaikan sesuatu, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, waktu bicara di sosial media tidak mencerminkan orang Kristen. Mengaku sebagai orang percaya, menggunakan banyak ayat dan sebagainya, tapi dengan kata-kata yang tidak baik. Dan ini kita bisa lihat terjadi di mana-mana. Gara-gara itu kemudian orang melihat, oh rupanya kalau jadi orang Kristen kok sama-sama aja, bahkan kelihatannya makin parah. Gara-gara itu kan, wah berarti kalau kamu punya Tuhan yang seperti ini, kamu akan menjadi yang begitu jelek seperti itu. Ya gara-gara kita, nama Tuhan bisa dihujat oleh orang-orang lain. Tapi kita bukan orang yang seperti itu. Karena kita tahu kita punya tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Allah, bukan kita yang memilih Dia. Dikatakan begini, bukan kamu yang telah memilih aku tetapi aku yang memilih kamu.
Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, bukan kamu pilih aku pilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam nama Bapa, minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, semua itu kita lakukan. Kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, harusnya kita lakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita. Seperti seorang petinju, kita tahu orang petinju kan, seorang petinju itu kalau kita pertandingan tinju itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas yang misalnya kelas bulu yang paling ringan berat badannya sampai kemudian kelas berat di mana orangnya berat sekali dan pukulannya jelas lebih kuat gitu ya. Nah, kehidupan kita ini bagaikan pertandingan tinju ini, kita adalah petinju di kelas bulu yang sangat ringan, yang kekuatannya nggak terlalu besar, tapi kita harus bertanding melawan kelas berat. Kekuatan kita kelihatannya begitu kecil, tetapi kekuatan kita yang sejati bukan dari diri kita sendiri, tapi kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kita berpegang kepada firman, dan firman itu bicara tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 mengatakan supaya kita memegang apa yang ada pada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Kita pegang apa yang menjadi pernyataan keselamatan kita, yang menjadi kebenaran kita, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota kita. Saudara, mahkota itu bicara atau gambaran dari kekuasaan. Dan kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di sini, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apa? Kalau ada orang yang bisa mengambil mahkota kita, itu berarti kita sudah punya mahkota. Kalau kita belum punya kan nggak ada yang bisa diambil dari kita. Tapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita tidak kemudian mengejar sesuatu hal yang sebenarnya sudah kita miliki di dalam Kristus. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak kemudian minta Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kuasa. Kan semua itu sudah diberikan. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu sudah diberikan kepada kita. Kita sudah memiliki dia. Dan Injil bicara tentang Yesus Kristus, kita sudah punya dia. Kita juga tidak perlu berdoa untuk minta kepada Tuhan bahwa, oh Tuhan berikan aku pengurapan. Untuk apa? Karena Kristus itu adalah dia yang diurapi, dia yang sudah tinggal di dalam kita. Kita memiliki pengurapan, jadi kita sudah punya. Bukan kita mengejar sesuatu yang kita tidak miliki, tapi waktu kita terima Yesus, waktu kita percaya kepada dia, segala sesuatu yang menjadi milik Kristus sudah diberikan kepada kita. Ini bukan perkara kehebatan kita. Jadi kalau kita bagaikan tadi seorang petinju kelas bulu yang kecil mungil harus menghadapi musuh yang besar. Tapi di dalam kita ada kekuatan yang begitu besar, kekuatan Kristus sendiri. Jadi kita sudah punya. Sama seperti yang dikatakan mahkota itu tadi, kamu sudah punya. Jadi jangan sampai ada orang yang mau mengambilnya. Pegang apa yang ada padamu. Jangan lepaskan. Jadi apapun yang sudah disediakan oleh kasih karunia Allah di dalam kehidupanmu, jangan kamu mundur. Jangan kemudian kamu merasa pahit, jangan kemudian kamu merasa kok males ya, kok seperti ini ya. Jangan kemudian kita menarik diri, menganggap bahwa nggak ada gunanya. Bukan begitu. Di dalam pertandingan, di dalam perlombaan kita terus maju. Kita memegang apa yang ada pada kita sehingga tidak ada orang yang bisa mengambilnya daripada kita. Saudara, sekali lagi saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan tentang hal ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang akan kehilangan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merusakkan diri kita. Karena kalau kita mau berlari di dalam perlombaan, kalau kita masuk di dalam pertandingan, kita harus mencapai 100%. Kita harus sampai pada garis akhir. Sehingga Paulus tadi mengatakan bahwa aku melatih tubuhku, aku menguasainya seluruhnya. Jadi aku yang memaksa tubuhku, yang membuat tubuhku itu mengkondisikan tubuhku sehingga tubuhku bisa menunjukkan karakter sebagai orang Kristen yang benar. Tapi banyak orang bisa punya alasan. Dan alasannya pun pakai ayat gitu loh. Namanya juga orang Kristen kan, pakai ayat.
Tapi gini Pak, masalahnya gini, memang aku tahu bahwa kita harus berusaha untuk menguasai diri, kita harus melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, tetap maju, jangan menyerah dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Dia mengatakan hal seperti itu Pak. Aku memang rohku mau untuk melakukan hal itu tapi dagingku lemah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 26:41, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuh kan Pak. Tuhan Yesus sendiri ngomong seperti itu. Saudara, justru karena daging itu lemah, maka kita bisa menguasai daging itu. Kalau daging itu kuat, habislah kita. Tapi karena daging itu lemah, kita bisa melatihnya, kita bisa menguasainya seluruhnya. Dengan cara kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita mengandalkan kekuatan Allah. Kita hidup di dalam roh dan kita mengikuti tuntunan roh. Karena daging kita lemah, kita bisa menguasainya. Sebab kita tahu bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan, aku menguasai tubuhku sekalipun saat tubuhku itu lemah, saat tubuhku itu sakit, saat tubuhku itu tidak bisa melakukan sesuatu, saat situasi dan kondisi seakan-akan tidak mendukung aku. Aku tetap menguasainya. Aku tetap berpegang kepada Kristus Yesus Tuhan. Aku tetap memegang Dia, mengikuti tuntunannya, sekalipun kelihatannya ini merupakan sesuatu hal yang berat. Inilah kehidupan kekristenan yang sebenarnya, saudara. Bukan seenaknya sendiri. Bukan kemudian setelah Yesus sudah lakukan segala sesuatu, aku bisa melakukan seenaknya. Karena gini, sekalipun kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus, kita tetap adalah seorang hamba. Ini merupakan suatu paradoks. Merdeka tetapi tetap hamba. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kita dimerdekakan dari dosa. Dulunya kita adalah hamba dosa, dikuasai oleh dosa. Sekarang kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kita tetap menjadi hamba, yaitu hamba kebenaran. Hamba bicara tentang budak, saudara. Bukan pembantu ya, bukan karyawan. Ini bicara tentang budak. Budak itu tidak punya hak atas dirinya. Tuannya yang berkuasa atas dirinya. Kalau dulu saudara menjadi budaknya dosa, artinya dosa yang memerintah saudara, yang membuat saudara melakukan berbagai macam hal dosa. Tapi sekarang saudara sudah dimerdekakan dari tuan dosa ini. Saudara sekarang menjadi hamba atau budaknya kebenaran. Kita punya tuan yang baru, namanya adalah kebenaran. Nah, apa artinya menjadi seorang budak? Sekali lagi, budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Majikannya, tuannya yang berhak sepenuhnya atas dirinya. Jadi tidak hanya bicara tentang jam kerja kita, itu dimiliki oleh majikan kita. Jam istirahat juga dimiliki oleh majikan kita. Dan tuan itu punya hak untuk melakukan apapun juga kepada kita. Karena dia yang memiliki kita. Kebenaran punya hak untuk menyuruh kita melakukan apapun yang dia mau. Karena kita adalah milik dia. Kita adalah budaknya. Nah, kalau bicara tentang gini ya. Tentang budak ini. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi budak? Ada 3 hal yang membuat seseorang itu bisa menjadi budak. Yang pertama adalah karena dia lahir di keluarga budak. Jadi ini bukan suatu pilihan lagi. Karena lahir bapaknya adalah budak, ibunya adalah budak, maka dia waktu lahir dia jadi budak. Udah. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah bagaimana seorang bisa menjadi budak. Mungkin dia diculik, mungkin dia ditangkap,
kemudian dia dijual menjadi budak. Ada contoh di dalam Alkitab kita temukan dalam kehidupan Yusuf, ya kan? Ditangkap sama saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur dan dijual menjadi budak. Yang ketiga adalah ada orang-orang yang menjual dirinya sendiri. Entah karena situasi keadaan, situasi ekonomi dan sebagainya tidak bisa bayar hutang, akhirnya dia menjual dirinya sebagai budak. Itu bagaimana orang bisa masuk menjadi budak. Bagaimana orang bisa keluar dari perbudakan? Itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah supaya dia bisa berhenti tidak lagi diperbudak, tidak lagi menjadi budak. Dia harus mati. Begitu dia mati, ya sudah, dia nggak bisa diperbudak lagi, namanya juga sudah mati. Masa ada orang yang sudah mati kemudian, kamu harus mencangkul tanah dulu. Nggak bisa, namanya dia juga sudah mati. Hal yang kedua, bagaimana seorang budak itu bisa mendapatkan kebebasan, keluar dari perbudakan adalah menebus atau membeli kembali dirinya. Permasalahannya gini, budak itu tidak punya uang untuk menebus dirinya sendiri. Waktu dia bekerja, dia itu nggak dapat gaji. Jadi untuk menebus dirinya sendiri, dia hanya bisa berharap ketemu dengan orang yang baik, yang mau menebus dia, yang mau membayar dia. Dan kedua hal ini saudara, terjadi karena Kristus dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita telah mati bersama-sama dengan dia. Tapi dia juga telah menebus kita. Dia telah membeli kita. Sehingga kita terlepas dari satu tuan. Dan karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, kita menjadi budak atau hamba dari Kristus. Karena itu kita adalah budaknya Kristus. Sebenarnya dari hal ini, dari apa yang sudah dilakukan Kristus dalam kehidupan kita, di mana dia sudah menebus kita, dia sudah beli kita, dia bawa kita keluar dari perbudakan dosa. Kita sekarang menjadi budak Kristus. Kita menjadi budak kebenaran. Kita menjadi hamba di sana. Karena itu sebenarnya aku atau saudara bisa mengatakan aku sebenarnya nggak punya hak atas diriku sendiri. Aku saat ini tidak punya waktu, tidak punya kebebasan untuk aku melakukan dosa. Sebab aku sekarang adalah budaknya kebenaran. Dan aku harus melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Bukan kehendakku sendiri, bukan juga kehendak dosa. Saudara, Allah sebenarnya memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ini bukan bicara pada waktu kita ada di gereja saja, gitu. Tetapi bicara tentang dimanapun kita berada. Kapanpun itu, seperti apapun situasinya. Sebenarnya kita tahu Allah sudah menunjukkan kepada kita mana yang harus kita lakukan. Dia yang mengatur harusnya segalanya di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari kondisi kita. Bahwa kita ini sebenarnya adalah hamba dia. Kita adalah budak. Sehingga kita merasa kita punya hak atas hidup kita. Kita mau mengatur hidup kita sendiri. Tapi kebenarannya adalah dia yang memiliki kita seutuhnya. Dia yang punya hak seutuhnya atas diri kita. Karena dia sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi harga yang sangat mahal, yang sangat luar biasa mahal. Dan gak ada yang bisa melampaui hal itu. Dia telah bayar kita dengan darah Yesus yang begitu berharga. Yang bisa menyucikan semua umat manusia dari dosa. Jadi sebagai hamba, sebagai budak, kita sebenarnya gak punya hak. Tapi yang kita miliki adalah kewajiban. Dan yang kita miliki adalah panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan panggilan itu mengandung kewajiban, bukan bicara tentang hak. Sehingga kita nggak bisa seenaknya lagi menggunakan keinginan kita, mengikuti keinginan daging kita. Kita nggak bisa seenaknya lagi berbuat seenak kita. Karena kita harus tahu. Kita melihat jati diri kita, benar kita adalah anak Allah, tapi kita adalah hamba Kristus.
Jadi sama seperti seorang pelajar, tugasnya adalah untuk belajar, betul ya? Kalau saudara adalah seorang pelajar, tugasmu belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu seorang karyawan, kamu bekerja dengan baik. Kalau kamu adalah seorang hamba, kamu adalah seorang pelayan, ya kamu melayani dengan baik. Sekali lagi kan Roma 6:18 mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tapi yang menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sekalipun kita adalah hamba kebenaran, ya, budaknya kebenaran, budaknya Kristus, hamba Kristus. Tuhan yang kita miliki, majikan yang kita punya itu adalah Tuhan yang sangat baik, yang berbeda dengan Tuhan yang sebelumnya, yaitu dosa. Berbeda. Tuhan kita yang kita miliki sekarang, Yesus Kristus, Dia menuntun kita, Dia mengarahkan kita, Dia mengasihi kita, dan bahkan Dia memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia telah menjadi segalanya bagi kita. Kita memang diberi tugas, tapi Dia memberikan segala sumber dayanya untuk kita. Nah, saat kita mengetahui tentang hal ini, pertanyaan yang muncul adalah gini. Apakah saudara mau melepaskan semuanya itu? Apakah kemudian setelah saudara tahu bahwa Kristus yang adalah segala-galanya, yang sudah memberikan segala-galanya, yang menuntun kita, mengarahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan yang menyempurnakan kita. Apakah kemudian kita mau merusakkan diri kita sendiri dan menjadikan diri kita sendiri ditolak? Karena gini, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kita bertekun dalam pertandingan dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus mengatakan di ayat yang ke-19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Bayangkan saudara. Di sini kan kita temukan ada dua hal penting yang disampaikan, yaitu iman dan hati nurani yang murni. Rupanya Injil mengatakan suatu hal yang berbeda tentang iman. Karena iman itu bukan sekedar sistem kepercayaan. Iman itu bukan bicara tentang doktrin tertentu, kepercayaan tertentu. Tapi iman lebih daripada itu. Jauh lebih daripada itu. Dan iman itu adalah pemberian dari Allah. Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa kamu perlu memiliki imannya Allah. Satu jenis iman yang hanya sebesar biji sesawi saja, atau bisa dikatakan sekecil biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah dari sini ke sana, bisa. Itu adalah jenis imannya Allah. Dan kita perlu memiliki hal ini. Tuhan Yesus mengatakan kamu perlu punya hal yang seperti ini. Dan itu bisa kita akses, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku hidup oleh imannya anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya iman yang kita miliki itu bukan hasil kita, aku harus percaya, tapi iman itu diberikan kepada kita. Dan kita hidup oleh iman itu. Iman adalah pemberian. Lebih daripada sekedar sistem kepercayaan. Lebih dari sekedar doktrin atau dogma. Itu bahkan seperti darah yang mengalir melalui pembuluh darah kita. Dan ini adalah kuasa kehidupan Allah yang ada di dalam diri kita. Karena itu jangan kita melepaskannya. Jangan hanya kita punya iman seperti sistem kepercayaan. Dan jangan kita menolak iman yang merupakan pemberian dari Allah. Serta jangan kita menolak hati nurani yang murni. Nah, terus kita berpikir, hati nurani yang murni. Aku mau melakukan segala sesuatu yang benar. Dan itu memang bagus. Aku ingin punya hati nurani yang baik. Tapi seperti apa sih hati nurani yang murni itu? Hati nurani yang baik itu yang seperti apa? Nah, hal yang luar biasa adalah firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Alkitab tentang seperti apa sih hati nurani yang murni itu. Ibrani pasal yang ke-9
ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi rupanya hati nurani kita bisa memiliki perbuatan yang sia-sia. Karena di sana dikatakan dia akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Nah, perbuatan yang sia-sia ini apa? Namanya juga perbuatan yang sia-sia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bicara tentang dead works, perbuatan-perbuatan yang mati. Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan, ya nggak ada hasilnya. Gitu. Ya nggak bisa membawa kita kepada suatu tujuan yang sebenarnya. Kita melakukan segala sesuatu, berusaha keras melakukannya tapi nggak ada hasilnya. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Dan ini bicara tentang perbuatan agamawi. Saat kita berusaha membuat diri kita benar di hadapan Allah. Saat kita berusaha membuat diri kita berkenan di hadapan Allah. Akhirnya itu akan membawa kita kepada hati nurani yang bukan murni lagi. Tapi membawa hati nurani yang jahat. Sebab itu adalah suatu hal yang sia-sia yang nggak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa melakukan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Untuk kita bisa berkenan kepada Allah. Kita hanya bisa berkenan kepada Allah karena karya Kristus. Berikutnya dikatakan di dalam surat Ibrani juga pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Ini bicara tentang bagaimana darah Yesus Kristus telah menciptakan suatu kesadaran yang baru bagi kita. Telah menciptakan suatu hati nurani yang murni dalam kita, yang telah membasuh kita. Hati kita telah dibasuh, dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena itu kita punya satu kesadaran yang baru. Kesadaran kita adalah kesadaran akan kebenaran kita di dalam Kristus. Jangan kita lepaskan hal itu. Jangan kembali kepada hati nurani yang lama secara agamawi, di mana senantiasa setiap hari yang kita pikirkan, yang kita sadari adalah akan dosa. Kita nggak perlu menyadari akan dosa. Kadang-kadang orang Kristen lebih sadar akan dosa, lebih memikirkan dosa dibandingkan orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya mungkin mereka memikirkan hal yang lain, bagaimana caranya untuk melunasi utangnya misalnya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan satu hari demi satu hari. Mungkin seperti itu, tapi orang Kristen seringkali lebih berkutat kepada dosa. Ini jangan ya, itu jangan, ini nggak boleh. Bahkan beberapa orang Kristen hanya setiap kali ngomong hanya selalu bicara tentang dosa, tentang dosa. Waktu bertanya, pertanyaannya adalah apakah ini adalah dosa? Apakah melakukan ini sekarang boleh? Apakah itu boleh? Apakah selalu ke arah sana gitu. Apakah ini dosa? Apakah itu dosa? Bagaimana dengan hal yang ini? Sekarang kita sebagai orang yang percaya ada di dalam perjanjian baru, ini boleh atau tidak? Gitu. Jadi yang dalam pikirannya adalah dosa, 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 dosa. Karena itu nggak heran mereka bisa berbuat dosa. Karena ya itu terus yang ada di pikirannya. Dosa, 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 dosa. Contohnya gini lah. Saudara pernah berusaha untuk diet. Pernah diet kan? Diet mengatur makanan, mengatur pola makan. Gitu. Bukan hanya tidak boleh makan, tapi pola makannya diatur. Begitu kita membatasi diri kita dengan diet. Jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan makan, jangan makan, makan. Itu terus ada pikirannya. Isinya lapar, terus lihat apapun kayaknya mau minta dimakan. Kepengen untuk dimakan. Sama seperti kita mengatakan, dosa, aku mau menjauh dari dosa. Menjauh dari dosa, dosa. Ya akhirnya dia ke sana terus. Karena fokusnya salah. Akhirnya adalah gara-gara makin menjauhi dari dosa, makin banyak melakukan dosa. Ini adalah cara pandang agamawi, saudara. Cara pandang agamawi. Melihat, jangan ini, jangan. Kemudian menyalahkan orang yang melakukannya. Jangan. Akhirnya dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Tetapi cara pandang Injil berbeda. Cara pandang Injil adalah aku punya satu kesadaran yang baru. Aku punya hati nurani yang sudah dibersihkan dari sebuah perbuatan yang sia-sia. Hati nuraniku adalah hati nurani yang murni.
Mengapa demikian? Karena dosa-dosaku sudah dihapuskan. Ini bukan karena aku mau melakukan hal ini yang salah ini. Dan kemudian setelah aku melakukan hal yang salah, aku berusaha membenarkannya dengan kekuatanku sendiri. Enggak. Tapi karena aku sudah melihat diriku ada di dalam Kristus. Aku melihat diriku bersih. Aku melihat diriku adalah orang yang suci di hadapan Allah sama seperti Yesus Kristus. Aku menyadari bahwa aku memiliki kebenarannya. Kebenaran Dia ada di dalam aku. Ini loh yang jangan kita tinggalkan. Kita tetap berpegang terhadap hal ini. Jangan kita kembali kepada sistem agama yang lama di mana hati nurani itu adalah sekedar seperti usaha kita untuk kita bisa berkata, aku tuh memang belum sempurna sih. Tapi kalau dibanding dengan orang lain kayaknya aku lebih baik daripada mereka. Atau mungkin aku sama baiknya sama orang-orang lain tapi sepertinya aku agak lebih sedikit. Bukan begitu. Dengan perbuatan yang sia-sia, kita bisa membuat diri kita seakan-akan merasa lebih baik. Tapi bukan seperti itu. Jangan kembali ke sana. Sebab kalau saudara ke sana, mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan perbuatanmu, mengandalkan apa yang bisa kamu kerjakan untuk membuat kamu seakan-akan merasa baik, lebih hebat daripada orang lain. Kamu akan mengalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kandas iman. Imanmu kandas. Iman bukan bicara tentang kita. Iman bicara tentang Yesus. Dia yang menciptakan, dia menggenapi iman kita. Dia yang membuat kita bisa percaya. Dia yang memberikan iman kepada kita sehingga kita nggak usah menyadari tentang iman itu. Iman itu ada dan kita bisa berkata kepada gunung permasalahan kita untuk pergi tercampak. Dan itu terjadi. Nggak perlu saudara berusaha untuk memiliki iman. Aku harus bisa beriman, aku harus percaya, aku beriman, aku harus beriman. Aku harus menghasilkan iman, aku menghasilkan iman. Enggak gitu. Karena faktanya itu adalah pemberian dari Allah. Kita tidak bisa menghasilkan iman yang seperti itu. Karena kalau manusia bisa menghasilkan iman yang bisa memindahkan gunung itu. Iman yang hanya sekecil biji sesawi saja itu. Maka banyak gunung langsung pindah-pindah. Iman itu pemberian Allah. Sudah diberikan kepada kita. Saat kita makin fokus, saat kita makin melihat tentang Yesus, kita melihat tentang karyanya. Yang kita lihat adalah Yesus yang besar. Allah melihat itu sebagai iman yang besar dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan hal ini. Jangan kembali kepada cara lama, cara agamawi untuk melakukannya sehingga akhirnya saudara akan mengatakan aku gak bisa. Jadi orang Kristen ini susah. Menjadi orang Kristen menjalani kehidupan kekristenan yang sejati. Itu bukan sekedar susah, tapi mustahil. Gak bisa. Kita gak bisa melakukannya. Hanya satu pribadi saja yang bisa melakukannya. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan pribadi itu tinggal di dalam kita. Dia yang memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan kekristenan yang sejati. Kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, waduh berat sudah. Gak mungkin, gak mampu. Kita sampai bisa mengatakan aku gak sanggup lagi lah. Udahlah gak usah Kristen-Kristenan. Aku berhenti, aku nyerah. Gak bisa hidup seperti ini. Ini namanya mengalami kandas iman. Kalau kita berketetapan, aku pegang apa yang ada padaku sekarang. Aku berpegang kepada Yesus. Bukan berpegang pada kemampuanku sendiri. Bukan berpegang pada kekuatanku sendiri. Aku berpegang kepada Yesus. Dia adalah kebenaranku, dialah imanku. Sehingga kita bisa mengatakan aku adalah man of faith, manusia iman. Kita adalah manusia iman. Karena Allah telah memberikan kepada kita imannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia sudah memberikan kebenarannya kepada kita. Ayo kita berpegang ke sana. Ayo kita berpegang ke sana. Dan di sana dikatakan di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi kita berada di dalam pertandingan. Kita perlu menguasai diri kita. Supaya pada akhirnya nanti setelah kita memberitakan Injil kita melakukan segala sesuatu. Bukan kita sendiri yang ditolak. Siapa yang menolak kita? Orang-orang di sekitar kita. Bayangkan.
Kita sudah sampaikan Injil sama mereka, tapi gara-gara perbuatan kita, gara-gara kita tidak menguasai diri kita, gara-gara kita tidak mau berpegang kepada apa yang kita miliki itu, kita menjadi orang-orang yang tertolak. Dia memang ngomongnya bagus sih, pinter, tapi aku gak cocok dengan kelakuannya. Jangan jadi orang-orang yang semacam itu. Marilah kita menjadi hamba-hamba Kristus yang benar-benar mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan gara-gara kita, nama Kristus dihujat oleh orang. Baiklah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita menanggalkan semua beban, kita tanggalkan semua dosa karena memang semuanya sudah diselesaikan oleh Kristus. Ya. Kita bukan fokus kepada dosa-dosa itu lagi, bukan fokus pada perbuatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi kita bisa menguasai diri kita sepenuhnya. Karena Kristus yang menguasai kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita terus tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita akan melihat bagaimana nama Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.